Valen. Ya, seorang gadis sederhana dengan segala lika-liku kehidupannya. Di balik senyum kecilnya, tersimpan banyak cerita. Diary Valen. Valen, pagi-pagi kok udah melamun sih? Gak baik loh. Enggak kok, Bu. Kamu harus semangat ya. Kalau kamu bahagia, Ibu juga bahagia. Iya, Bu. Valen semangat kok. Janji ya, kalau kamu sedih, Ibu jadi ikutan sedih. Iya, Bu. Valen janji bakal semangat belajarnya, biar bisa cepet lulus sekolah dan bisa bantu Bapak sama Ibu. Valen, Ibu cuma bisa kasih ongkos sekolah kamu 5.000. Kamu gak apa-apa, Tan? Gak apa-apa kok, Bu. Ini udah lebih dari cukup. Ya udah, Valen pamit sekolah dulu ya, Bu. Hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maafin Valen ya. Kalau sampai sekarang masih belum bisa bikin Ibu bahagia. Saat ini, Valen cuma pengen cepat lulus sekolah. Biar Ibu sama Bapak gak capek terus kerja setiap hari. Valen janji, Bu. Suatu hari nanti, Valen bakal kerja keras dan buat Bapak sama Ibu bahagia. Bismillah. Ya Allah, semoga jualan cilok hari ini lancar. Mudah-mudahan ada rezeki yang cukup buat Ibu sama Valen di rumah. Semoga dagangannya laris dan semuanya dimudahkan hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laris, laris, laris. Loh, kenapa ini? Loh, kok sepedanya geol-geol? Astagfirullah, bannya bocor. Ya Allah, baru juga mau mulai jualan, udah kena halangan begini. Yalah, mana ban sepedanya kena paku lagi. Aduh, kalau hari ini gak bisa jualan, nanti Ibu sama Valen makan apa? Astagfirullah. Loh, itu kan Bapak. Loh, Pak, kok Bapak masih di sini? Belum jualan, Pak? Belum, Nak. Ban sepeda Bapak bocor. Kenapa aku barusan? Ya Allah, kok bisa sih, Pak? Terus sekarang gimana? Dari tadi Bapak udah nyari tukang tambal ban, tapi masih pada tutup semua. Ya Allah, kasihan banget Bapak. Ya udah, Bapak tunggu di sini dulu ya. Valen coba bantu cari bengkel sekitar sini. Gak usah, Nak. Nanti kamu terlambat sekolahnya. Udah, gak apa-apa, Pak. Yang penting sepeda Bapak bisa dibenerin dulu, biar Bapak bisa lanjut jualan. Gak usah, Nak. Nanti Bapak cari sendiri aja bengkel yang masih buka. Enggak, Pak. Kasihan Bapak. Bapak harus dorong sepeda, mana jauh pula. Udah, gak apa-apa, Pak. Valen cariin sebentar ya. Bukannya itu Valen sama ayahnya ya? Kenapa mereka berhenti di situ? Padahal udah mepet banget jam masuk sekolah. Telat sedikit aja, gerbang sekolah pasti udah ditutup.
Pak Slamet. Iya, Den. Pak Slamet tahu Valen kan? Teman sekelas saya. Tahu dong, Den. Anak sebaik dan secantik itu mana mungkin saya nggak kenal. Hehe. Barusan saya lihat Valen sama ayahnya di pinggir jalan sebelum perempatan. Nanti habis nganter saya ke sekolah, tolong samperin mereka ya, Pak. Saya takut Valen kenapa-napa. Bisa jadi kehabisan bensin atau motor Valen kenapa gitu. Siap, Den. Habis ini langsung saya samperin. Alhamdulillah, akhirnya nemu bengkel juga. Permisi, Pak. Permisi. Assalamualaikum. Pak, permisi. Ya, nggak ada orangnya lagi. Belum mau buka apa ya bengkelnya? Alhamdulillah, akhirnya nemu bengkel juga. Permisi, Pak. Pak, saya mau minta tolong bisa? Minta tolong gimana, Dek? Sepeda bapak saya bocor, Pak. Bisa dibantu tambal ban nggak? Wah, maaf, Dek. Kalau tambal ban di sini nggak ada alatnya. Tapi kalau ganti ban baru, saya bisa bantu. Kalau ganti ban, kira-kira berapa ya, Pak? Tergantung kendaraannya, Dek. Sepeda ontel kok, Pak, bukan motor. Oh, saya kira motor. Maaf ya, Dek. Maklum habis bangun tidur, masih ngantuk saya. Iya, Pak. Sepeda ontel bawa dagangan jualan cilok. Kalau ban sepeda ontel di sini kosong. Tapi nanti saya bisa cariin dulu ke kota kalau mau. Sekalian saya bantu bawa sepeda papa kamu ke sini. Wah, terima kasih banyak, Pak. Kira-kira total biayanya berapa ya? Semuanya sekitar 120.000, Dek. Soalnya saya harus cari banyak dulu. Aduh, gimana ya? Uangku nggak cukup. Bapak pasti juga nggak pegang kalau uang segitu. Tapi kalau ban sepedanya nggak diganti, Bapak hari ini nggak bisa jualan. Loh, Dek, kok malah melamun? Iya, Pak. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Bannya diganti aja. Tapi saya boleh minta tolong sekali lagi nggak, Pak? Apa tuh? Sepedanya minta tolong dibenerin dulu ya, Pak. Biar bapak saya bisa lanjut jualan. Nanti sepulang sekolah, saya balik ke sini lagi buat bayar. Kalau larut sore, bengkel saya biasanya udah tutup, Dek. Kalau jam 4 gimana, Pak? Ya udah deh, gak apa-apa. Ini saya bantu karena kasihan sama kamu, sama bapakmu. Nanti jam 4 saya tunggu ya. Makasih banyak ya, Pak. Oh iya, Pak. Bapak saya masih nunggu di ujung perempatan jalan. Nanti tolong dibantu ya, Pak. Ngapain sih Valen? Pagi-pagi malah ngobrol di pinggir jalan begitu. Gak jelas banget. Udah tahu jam segini udah mepet banget bel jam masuk sekolah. Saya izin berangkat sekolah dulu. Soalnya saya udah kesiangan ini, Pak. Iya, Dek, tenang aja. Kamu sekolah dulu sana. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau jangan-jangan Valen pacaran sama om-om bengkel lagi. Ih, kok bisa ya? Dia gampang banget bisa deket sama cowok sana sini. Mana omnya dekil begitu lagi. Dasar murahan. Ya ampun, pasti gue udah terlambat ini. Aduh, gimana ya kalau nanti pintu gerbang sekolah udah ketutup? Gimana ini? Ya elah, udah ketutup beneran pintu gerbangnya. Sial. Terus gue harus gimana ini? Mati. Ya udahlah, pulang aja. Tapi gimana ya kalau bapak ibu sampai tahu kalau nggak masuk sekolah? Pasti besok gue juga bakal dihukum di sekolah. Aduh. Hei, ngapain di situ? Loh.
Valen toh. Tumben banget kamu telat, Len. Biasanya kamu paling rajin. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Tadi pagi ada urusan keluarga sebentar. Waduh, berat juga ya. Masih sekolah udah ngurus urusan keluarga. Lah saya aja yang udah setua gini aja belum ngurus keluarga, Len. Lagi mana mau ngurus keluarga, Len? Pacar aja nggak punya, apalagi istri. Jadi ya belum ada yang saya urus, Len. Selain motor sama burung peliharaan di rumah. Padahal menurut saya nih ya, saya kan juga nggak jelek-jelek amat kan, Len? Ya nggak? Kalau dipikir-pikir sih masih cocok lah ya buat jadi idol di sekolahan. Ya nggak, Len? Iya sih Pak, kalau dipikir-pikir. Tapi sekarang saya lagi nggak mau mikir Pak. Padahal dulu para mantan-mantan saya cantik-cantik loh, Len. Pak, curhatnya nanti lagi aja boleh nggak, Pak? Izinin Valen masuk sekolahan dulu. Please. Iya. Maaf ya, Len. Saya tuh kalau ngobrol sama yang cantik suka betah. Ya udah kamu boleh masuk. Tapi nanti kamu tetap harus menghadap guru dulu ya. Soalnya ada CCTV. Nanti saya yang dimarahin kalau nggak laporan. Aduh, gimana ya jelasin ke Bu Guru? Kalau cerita soal bapak, nanti malah kepanjangan. Tapi kalau nggak jujur, bingung mau alasan apa. Adeh, bismillah aja deh. Kenapa kamu terlambat, Valen? Maaf ya, Bu. Tadi pagi ada sedikit urusan keluarga. Urusan keluarga sampai bikin kamu telat sekolah? Iya, Bu. Maaf. Valen, Ibu ngerti. Semua orang pasti punya masalah. Tapi kalau yang namanya sekolah, semua juga butuh kedisiplinan. Kalau semua siswa telat dengan alasan masing-masing, sekolah jadi nggak tertib. Maafin Valen ya, Bu. Saya janji nggak ngulang lagi. Ya udah, peraturan tetap peraturan. Nanti sepulang sekolah, kamu dihukum buat bersihin toilet wanita. Iya, Bu. Sekarang kamu masuk kelas dulu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Valen, Iya, lo hari ini baik-baik aja kan? iya, baik-baik aja kok. Kenapa? Nggak apa-apa sih, nanya aja. Syukurlah kalau baik-baik aja. Oh iya, di depan sekolah ada kafe baru. Katanya makanan di sana enak-enak. Gimana kalau nanti kita cobain makan di sana? Kenapa sih Dilan akhir-akhir ini perhatian terus sama Valen? Padahal jelas-jelas Valen gak selevel sama dia. Nyebelin banget. Kayaknya gue gak bisa deh. Gue harus bersihin toilet sepulang sekolah ini. Hah? Kok bisa? Ya, kan tadi gue terlambat datang ke sekolahnya. Kalau gitu, gue bantuin lo aja. Jangan, gak usah. Nanti kalau ketahuan guru malah jadi nambah masalah. Udah ya, gue mau ke toilet dulu. Keburu sore. Soalnya habis ini gue harus cepet pulang. Gue sebenarnya kasihan sama lo, Len. Tapi gue nggak ngerti harus bantu lo gimana. Tapi gue bisa ikut ngerasain apa yang lo rasain sekarang. Gue harap ada momen lo bisa terbuka, Len, sama gue. Aduh, belum kepikiran sama sekali gue harus cari uang kemana. 120.000 bukan uang yang sedikit buat gue. Mana nanti jam 4 harus udah dibayar lagi. Kenapa lagi pas lagi urgent gini malah harus disuruh bersihin toilet? Deh, ya udahlah, cepet-cepet gue beresin toiletnya. Gue foto, terus gue kirim ke Bu Guru biar bisa cepet pergi cari uang. Aduh, kenapa sih hari ini ribet banget? Keren. Rajin banget ya. Sampai toilet sekolah aja lo bersihin. Ntar kalau udah selesai, sekalian kamar mandi rumah gue ya. BTW, lo capek gak sih pura-pura jadi cewek baik terus di depan Dilan? Maksud lo apa? Jangan sok polos deh. Lo pikir gue gak tahu kalau lo sengaja cari perhatian Dilan?
Lo pikir gue nggak tahu kalau lo juga ada hubungan spesial sama mas-mas bengkel? Gue nggak kayak yang ada di pikiran lo. Halah, yang modelan kayak gini nih yang bikin gue kesel. Udah miskin, masih aja coba deketin cowok orang. Deketin Dilan maksud lo? Dilan itu cuma temen gue. Temen. Cewek kayak lo tuh biasanya modusnya emang selalu begini kalau udah ke gap. Sangat mudah terbaca trik-trik murahan kayak lo gini. Tolong jangan ngomong sembarangan. Halah, pokoknya gue gak mau tahu. Jauhin Dilan. Atau lo urusan sama gue. Halo Pak, tadi jadinya gimana? Beres, Den. Pokoknya mah aman dan terkendali. Ya, syukurlah kalau begitu. Makasih banyak ya Pak. Iya, Den. Sama-sama. Oh ya, jadinya mau dijemput jam berapa? Nanti saya kabari ya Pak. Oh, ya udah kalau gitu, Den. Nanti tinggal ngabarin aja ya. Hai Dilan, Apaan sih ngagetin orang aja? lo masih di sekolah? Kagak, gue lagi di hutan. Ya kan udah jelas ini masih di sekolah, gimana sih? Ya ampun, lucu banget deh. Jadi pengen nyupit. Ke kafe baru depan sekolah yuk. Makanan di sana enak-enak loh. Enggak deh. Loh, kenapa? Gue lagi males nongkrong aja. Ya elah, Dilan, ayolah. Lo tuh kalau gue ajak nongkrong susah banget. Bukan gitu. Terus apa dong? Gue lagi nunggu pas Slamet. Katanya bentar lagi nyampe. Ya udah, kalau gitu kita minum aja di kafe. Sembari nunggu jemputan lo dateng. Gimana? Lain kali aja deh. Kenapa sih tiap gue ajakin keluar bareng pasti susah banget? Atau jangan-jangan dia lagi nungguin Valen ya? Kenapa sih harus si gembel itu lagi, nyebelin banget? Atau sebenarnya lo lagi nungguin seseorang ya? Apaan sih? Nggak usah ngarang deh. Habisnya lo jadi orang diajak makan bareng aja susah banget. Nggak gitu. Gue cuma lagi pengen duduk santai aja di sini. Ya udah deh, gue temenin sini. Dih, ngapain? Nggak usah kali. Lah, kenapa emangnya? Bukannya lo tadi mau ke kafe? Lagian bentar lagi gue juga udah mau dijemput. Ih, susah bener jadi cowok, ribet. Ih, apaan sih? Nggak jelas. Kayaknya udahan aja lah bersihin toiletnya. Udah keburu sore juga. Lagian gue juga masih bingung harus cari uang dari mana. Apa gue cari bapak aja ya? Terus bilang jujur soal ongkos bengkelnya. Tapi gue juga nggak tahu sekarang bapak lagi jualan di mana. Aduh, pusing banget deh rasanya. Ya udahlah, ambil motor dulu ke parkiran. Sekalian coba cari bapak. Siapa tahu ketemu. Valen, udah selesai? Iya, udah. Pasti capek ya? Ya capek lah. Masa bersihin toilet gak capek? Kok lu belum pulang? Belum ini. Masih nunggu jemputan dari tadi belum datang-datang. BTW, biar lo nggak capek, gimana kalau kita cari minum di kafe depan? Gue traktir deh. Mau ya? Aduh, gimana ya? Apa gue nekat pinjam uang ke Dilan aja ya? Uang segitu pasti Dilan punya. Tapi masa iya gue minjem ke Dilan? Kalau dia nggak mau kasih, terus malah cerita ke teman-teman sekolah gimana? Valen, kok malah melamun sih? Ayo, gue traktir minum. Yaudah deh, ayo. Tapi gue gak bisa lama-lama ya. Iya, nggak apa-apa.
Valen, Mhm. sebenarnya hari ini ada apa sih? Maksudnya? Ya, gua ngerasa dari tadi lo kelihatan bingung gitu. Kayak banyak yang dipikirin. Enggak kok, biasa aja. Nggak usah bohong deh. Muka lo tuh kelihatan capek banget hari ini. Ceritalah, siapa tahu gue bisa bantu. Hari ini emang lumayan wow banget sih. Gak tau kenapa ya, dari tadi pagi tuh ada aja kejadiannya. Pertama, ketemu bapakku di jalan pas lagi kena halangan karena ban sepedanya bocor. Kedua, gue coba bantu nyari-nyari bengkel sampai muter-muter, tapi ya masih pada tutup semua. Makanya gue terlambat datang ke sekolah. Masih juga harus bersihin toilet. Aduh, wow banget lah pokoknya. Oh, jadi lo terlambat sekolah karena bantuin bapak cari bengkel ya tadi pagi? Jujur sih, gue malah salut dan respect sama lo. Lo masih sempetin bantuin bapak, walaupun konsekuensinya lo terlambat datang sekolah. Ya, gimana ya, kalau gue tinggalin, kasihan bapak gue. Sumpah, lo baik banget sih, Len. Oh, jadi ini alasan Dilan nolak gue tadi. Ternyata dia malah jalan sama si gembel murahan itu. Ih, gue gak habis pikir deh sama tuh cewek. Licik banget ya buat cari perhatian ke Dilan. Sok-sokan, belagak polos, belagak pendiam. Ternyata doyan juga. Gue curiga, Valen sengaja manfaatin Dilan karena dia kaya dan mau porotin hartanya. Kalau sampai itu bener, gue gak bakal tinggal diem lihat aja. Dilan, kita udah nunggu lama banget. Kok pesanan kita belum datang-datang juga ya? Iya ya. Bentar, gue tanyain dulu ya. Sekalian gue mau ke toilet sebentar. Gak apa-apa kan? Oh iya, gak apa-apa kok. Duh, gimana ya? Udah jam 3:30 lagi. Mau nekat bilang pinjem uang ke Dilan, kok rasanya gue gak enak banget ya. Takutnya dia mikir gue mau diajakin makan cuma karena mau minjem uang doang. Aduh, kenapa malah jadi tambah ribet gini sih? Atau gue langsung ke bengkel aja ya, buat minta waktu lagi sama abang bengkelnya. Tapi kalau abang bengkelnya marah gimana ya? Aduh, pusing. Yaudahlah, gue pergi aja. Daripada malah nambah masalah sama abang bengkelnya. Loh, Valen kemana? Ya Allah, semoga aja abang bengkelnya masih mau kasih waktu lagi. Permisi, Pak. Gimana, Dik? Pose saya udah mirip model belum? Hah? Kurang keren ya? Padahal dulu cita-cita saya jadi artis sinetron loh, Dik. Tapi gagal. Kenapa gagal, Pak? Soalnya kalau saya jadi artis, takutnya lighting kameranya bingung sendiri. Muka hitam, gigi doang yang nyala. Asem, ketawanya jujur banget. Awas ntar lama-lama naksir lo sama saya. Iya, maaf ya, Pak. Jadi ada apa lagi nih? Nah itu, Pak. Sebenarnya saya kesini mau ngomong. Saya belum bisa bayar hari ini, Pak. Kalau saya minta waktu sampai minggu ini gimana, Pak? Loh, ongkos ganti ban bapakmu udah dibayar, Pik. Dibayar? Dibayar siapa, Pak? Kalau namanya saya nggak tahu, Dek. Yang pasti bapak-bapak agak gendut gitu orangnya. Dia cuma bayar ongkos ganti ban bapakmu, terus langsung pergi. Orangnya juga nggak banyak ngomong, Dik. Mungkin lagi sariawan kali ya. Pak, itu sepedanya rusak apanya ya, Pak? Oh, itu bannya bocor, Pak. Baru mau saya perbaiki. Oh, gitu. Total biayanya berapa, Pak? Totalnya 120.000, Pak. Oh, kalau gitu tolong segera diperbaiki ya, Pak. Biar biayanya saya yang bayar. Loh, Bapak siapanya Bapak penjual cilok itu? Oh, saya saudaranya, Pak. Saya jadi bingung.
Lah kamu bingung, apalagi saya. Tapi kalau ternyata itu malaikat, nanti kabarin saya ya. Hah? Emang kenapa, Pak? Soalnya bengkel saya juga lagi banyak utang. Siapa tahu bisa saya minta tolong juga. Bapak ada-ada aja. Yang penting adik jangan kepikiran lagi. Kadang hidup tuh emang aneh. Pas kita lagi susah banget, tiba-tiba aja ada yang nolong. Najis banget. Baru juga jalan sama Dilan. Sekarang udah ngobrol manis lagi sama Bang Bengkel. Dasar cewek murahan. Belagak sok polos ternyata emang haus perhatian cowok. Gue yakin dia sengaja cari muka biar dikasihani terus sama semua orang. Kayaknya seru nih kalau gue foto mereka terus gue sebar ke grup sekolah. Biar semua orang tahu siapa sebenarnya Valen. Ini akibatnya kalau lo udah main-main sama gue. Rasain lo nanti Valen. Pak, baru pulang. Iya, Loh, ciloknya masih banyak begitu. hari ini sepi. Dari siang muter terus, tapi yang beli cuma sedikit. Terus, dapat uang berapa, Pak? Cuma segini. Sekarang jualan cilok banyak banget persaingannya, Bu. Apa cilok Bapak rasanya nggak enak ya? Jangan ngomong begitu, Pak. Cilok Bapak enak kok. Iya. Bapak udah pulang? Nah, ini putri cantik Bapak belum tidur juga. Nunggu Bapak pulang. Loh, ciloknya kok masih sisa banyak, Pak? Iya dong, sengaja Bapak bawain buat Valen. Iya, rencana memang buat makan bersama kita malam ini, Nak. Makan yuk, mumpung masih hangat tuh. Enak banget. Udah lama Valen gak makan cilok Bapak banyak begini. Kalau suka, besok Bapak bawain lebih banyak lagi. Ih, jangan. Nanti gak dapet uang dong, Pak. Maksud Valen bukan gitu. Gak apa-apa, Nak. Namanya juga jualan. Kadang rame, kadang sepi. Udah sana, tidur dulu, Len. Besok kan sekolah. Iya, Bu. Bapak jangan tidur malam-malam ya. Iya, siap bos kecil. Kalau begini terus, kita harus gimana, Pak? Mungkin Bapak harus pinjam uang dulu. Pinjam ke siapa? Mungkin Bapak mau pinjam ke Pak Endut, Bu. Jangan, Pak. Itu kan rentenir. Gue takut hidup kita makin susah kalau harus berurusan dengan rentenir. Bapak juga nggak mau. Tapi Bapak bingung harus cari uang dari mana lagi. Yang Bapak pikirin sekarang cuma Valen. Bapak nggak mau dia berhenti sekolah cuma gara-gara keadaan kita. Udah, jangan nangis. Selama Bapak masih kuat kerja, Bapak bakal usahain semuanya. Bu bangun, Bu. Astagfirullah. Bu dengerin Bapak, jangan diem aja. Valen cepet sini, Nak. Ibu nggak sadar. Bu, tolong buka mata Ibu. Jangan bikin Bapak takut kayak gini. Ya Allah. Valen cepet sini, Nak. Pak, ada apa? Ya Allah, Ibu. Ibu kenapa, Pak? Bapak nggak tahu. Tiba-tiba Ibu nggak sadar. Valen, sekarang kamu cepet lari ke rumah Pak RT. Minta tolong, bilang Ibu kritis. Bapak takut Ibu kenapa-kenapa. Cepet buruan. Iya, Pak. Iya. Cepat, Nak, cepat. Pak RT! Pak RT! Tolong, Pak. Loh, Valen. Ono apa Cahayu? Pak, Ibu Valen tiba-tiba pingsan. Sekarang nggak sadar, Pak. Bapak panik di rumah. Minta tolong, Pak.
Ibu harus dibawa ke rumah sakit. Astagfirullah. Ya udah, jangan panik dulu, Len. Sekarang kamu ikut saya ya. Kita ambil mobil ambulan dulu di balai desa. Iya, Pak. Tolong ibu saya, Pak. Keluarga pasien. Iya dok, saya suaminya. Kondisi ibu cukup serius. Saat ini beliau harus segera dioperasi. Operasi dok? Iya, kalau terlambat ditangani, kondisinya bisa semakin berbahaya. Kalau memang itu yang terbaik, operasi saja dok. Yang penting istri saya selamat. Tapi sebelumnya kami harus menjelaskan soal biayanya, Pak. Perkiraan biaya operasi dan perawatan kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. 20 juta? Kami mengerti ini tidak mudah, Pak. Tapi kondisi ibu memang sudah harus segera ditangani. Silahkan dirundingkan dulu dengan keluarga. Kalau sudah siap, Bapak bisa langsung ke bagian administrasi di lobi depan untuk pendaftaran operasi. Kasihan ibu kalau terlalu lama menunggu. Baik, dok. Saya setuju operasi. Saya yang tanggung jawab untuk istri saya. Administrasinya segera saya usahakan. Baik, Pak. Kami tunggu secepatnya ya. Kalau administrasinya sudah selesai, kami akan langsung melakukan tindakan operasi. Iya, dok. Terima kasih banyak. Pak, ibu bakal sembuh kan? Pasti, Len. Ibu itu kuat. Kamu jangan ngomong begitu. Pamali, Len. Tapi Valen takut, Pak. Udah, jangan nangis terus. Nanti kalau ibu sadar, terus lihat kamu begini, ibu malah ikut sedih. 20 juta. Buat makan aja susah. Modal jualan juga habis. Sekarang harus cari biaya operasi. Ya Allah. Saya harus cari uang dari mana? Tapi saya nggak mau istri saya kenapa-kenapa. Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau cari uang dulu buat ibu. Bapak mau minta tolong sama temen Bapak. Kamu temenin ibu dulu ya? Iya, Pak. Bapak hati-hati ya. Halo Len, lo di mana? Di rumah sakit. Ibu gue tadi pagi tiba-tiba pingsan. Sekarang masih dirawat. Ya Allah, sekarang kondisi ibu lo gimana? Dokter bilang ibu harus operasi. Len, lo yang sabar ya. Pokoknya jangan mikir yang aneh-aneh. Iya. Ya udah, gue ke rumah sakit sekarang. Jadi, mau pinjam berapa? 20 juta, Pak. Jaminannya apa? Rumah, Pak. Berani juga. Udah yakin? Saya butuh uang buat operasi istri saya, Pak Endop. Saya nggak peduli buat apa. Yang penting uang saya balik. Saya orangnya nggak mau ribet dan bertele-tele. Pinjam 20 juta, balik 30 juta. Jangka waktu 1 bulan. Gimana? Deal? 30 juta? Udah untung saya mau pinjami uang. Tapi kalau nggak sanggup, ya nggak usah pinjam. Baik, saya setuju. Tapi ingat, kalau 1 bulan gagal bayar, rumah jadi milik saya. Halo Len. Iya, Pak.
Bapak di mana? Alhamdulillah, Bapak udah dapat uangnya. Alhamdulillah, Pak. Iya, alhamdulillah, Len. Sekarang kamu langsung urus administrasi ibu dulu ya, biar operasi ibu bisa cepat dilakukan. Iya, Pak. Iya. Habis ini Bapak langsung ke rumah sakit. Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Iya. Ya Allah, semoga uang ini bisa nyelamatin istri saya. Kakaknya dipanggil dokter di ruangan. Ada hal yang mau dokter sampaikan. Oh, iya. Makasih, Sus. Bapak di mana, Dek? Bapak baru ambil uang, Dok. Sebentar lagi datang. Gimana ya, Dok? Dek. Mohon maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Maksudnya gimana ya, Dok? Mohon maaf. Ibu kamu telah meninggal dunia. 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 Apa? Enggak mungkin. Enggak mungkin, Dok. Kami turut berduka cita ya, Dek. Ibu! Pak Selamat, ada kecelakaan, Pak. Berhenti dulu, Pak. Ya Allah, bapaknya Valen. Pak, Bapak dengar saya kan? Valen. Iya, Pak. Valen ada, Pak. Ini saya Dilan, Pak. Amplop. Ibu. Iya, Pak. Iya. Halo, Rumah Sakit Blue Sky. Saya Dilan. Saya minta tolong. Cepat kirimkan ambulans di perempatan sebelum Rumah Sakit Blue Sky. Ada kecelakaan parah. Mohon cepat ya, Pak. Korban dalam kondisi kritis. Angkat, Len. Angkat. Ayolah, Len. Please, angkat, Len. Ya Allah. Len. Ibuku meninggal, Dilan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga ibu husnul khotimah ya, Len. Semoga diampuni segala khilafnya dan diterima semua amal ibadahnya. Len, barusan gue diminta dokter buat ke UGD. Bapak lu kecelakaan, Len. Keluarga pasien kecelakaan. Iya, Dok. Itu bapak saya, Dok. Mohon maaf sekali, Dek. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ayah kamu sudah meninggal saat dalam perjalanan. Enggak mungkin. Bapak. Bapak, Ibu, terima kasih ya. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang hangat dari kalian selama ini. Terima kasih untuk perjuangan kalian selama ini buat Valen. Sekarang rumah sangat sepi banget, Pak.
Bu, gak ada lagi suara ibu, gak ada lagi suara bapak. Valen benar-benar hancur, Pak. Ternyata setiap garis dan luka lahir Maafin Valen ya, sampai detik terakhir hayat kalian, Valen belum bisa bikin bapak sama ibu bahagia. Valen minta maaf. Valen janji, Pak. Bu, Valen bakal tetap kuat dan tetap berjuang hidup demi bapak sama ibu. Karena semua perjuangan dan kasih sayang kalian bakal selalu hidup di hati Valen.